apa kita fair? Misalnya begini sekarang. Ini kan kita tahu nih, untuk di pilkada itu kan sebagian sengketa-sengketanya kan di bawah Mahkamah Konstitusi. Ya. Lalu apakah beralasan gagasan pemberantasan korupsi itu kita kaitkan juga atau kita minta juga kepada Mahkamah Konstitusi untuk berada di dalam rute itu. Gitu ya, jadi itu misalnya Mahkamah Konstitusi nih, itu menemukan dalam perkara ini bagaimana begini, oh ini begini pakai wewenang untuk bikin peraturan, bikin pakai APBD. Itu korupsi itu. Iya, itu sudah kalau dalam rangka kalau tidak pidana pasti. Iya. Tapi kalau kita dalam rangka sengketa pemilunya. Sengketa pemilu itu mau terima ini sebagai sesuatu yang salah atau tidak? Iya. Itu satu. Yang kedua, itu maksudnya Ustadz itu sampai ke titik diskualifikasi. nah misalnya harus clear karena mahkota pemilu itu jujur dan adil. Jujur dan adil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, kita pada hari ini akan bincang-bincang. Ini topik yang sangat menarik terkait dengan korupsi masih. Kita akan ketemu, kita akan dengarkan bagaimana uraian, analisis, dan juga tentunya pendapat pribadi dari Profesor Margarito Kamis. Mungkin sudah terkenal namanya. Assalamualaikum Pak Margarito. Waalaikumsalam. Anak presiden dulu. Anak ini belum profesor resmi. Oh, belum profesor ya. Ini kan doa ini. Karena sekarang ini profesor itu lebih banyak adalah kena kerahiman. Kerahiman. Bukan kena karya, bukan kena kerahiman. Iya. Bukan kena prestasi. Bukan kena prestasi ya. Maksudnya Megawati maksudnya. Nah, siapa aja lah. Bukan kena dia punya syarat-syarat dia mengajar, memang dia mendedikasi ke dunia akademi sehingga dia mendapat profesor. Tapi sekarang ini lebih banyak kena kerahiman. Yang kita juga nggak jelas latar belakang pendidikannya, surveinya, jurnalnya. Oke. Itu apa namanya? Itu doa, nggak apa-apa. Mudah-mudahan menjadi uji profesor betulan. Yang kedua Pak Ketua Umum Partai Masumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SIM. Kita akan bahas ini kira-kira potensi korupsi di daerah. Bakal calon presiden 2009. Insya Allah. Karena tatanan aturan kita kan udah berubah nih. Iya. Yang penting partai itu pemilu. Yang penting itu dulu kan. Itu mesti kuat tuh. Mantap. Iya. 2029. Kita berdoa agar 2029 itu partai-partai itu memang sudah selayaknya mencalonkan kader-kadernya sendiri. Sehingga putaran pertama itu kalau ada partai politik peserta pemilu itu 40, maka kita punya 40 calon presiden. Mungkin. Walaupun boleh juga bergabung. Iya. Mudah-mudahan nggak dihambat ini rencana yang bagus ini gitu. Memang bisa dirubah juga. Sebagaimana undang-undang Omnibus Law yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Harusnya Presiden dan DPR mengikuti syarat-syarat oleh Mahkamah Konstitusi, melibatkan partisipasi aktif itu kan, bermakna. Tapi Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu yang bertentangan dengan keputusan MK, dan DPR menyetujuinya. Itu hampir saja pilkada seperti itu kemarin. Ya, hampir terjadi. Hampir juga terjadi. Untung Pak Prabowo tegas kan. Betul. Oke, kita bahas sekarang kira-kira dari Pak Margarito dulu nih ya. Potensi korupsi di daerah itu dalam. Jadi sebelum Pak Margarito, Pak Eri, jangan hanya pandangan secara akademik, intelektual. Perlu juga bocoran-bocorannya halus ini yang mau kejar nanti. Bocor kasar ini. Bocor kasar. Oke, kira-kira gimana Pak Margarito? Oh iya ya, sebagai orang kampung ya, saya betul-betul muak dengan korupsi di kampung. Di kampung ya? Iya, di kampung. Di daerah maksud saya gitu. Iya, artinya di mana? Di provinsi mana? Sebutin aja. Iya. Udah di saya lah, kampung saya lah, kan kami itu 20 tahun, dua di penjara, karena korupsi, begitu. Kalau zaman Orde Baru nggak ada ya? Nggak ada. Zaman Orde Reformasi ini dan ini 20 tahun Provinsi Maluku Utara itu, 2 gubernur, dua-duanya masuk penjara. Begitu itu gitu. Jadi apa? Saya rasa memang kita
mesti serius mengenal problem ini. Kalau kita mau uang rakyat itu dipakai secara tepat, maka sistem ini harus kita cek ulang. Pak Eri, kalau Anda baca bukunya Syed Hussein Alatas, Korupsi, Sifat, Sebab, dan Singapura itu ya? Fungsi, Singapura itu. Orang dia bilang apa? Dia memang mengambil korupsi di Rumah Kuno. Apa yang dia tunjuk? Korupsi di Rumah Kuno itu berputar di lingkaran sistem pemilihan. Ada satu pakar namanya Eric Green dalam The Last Roman Empire. Dia bilang apa? Di Romawi kuno, di Republik Romawi itu, konsul itu corruption, itu dancing around the egg. Jadi para kandidat itu menyiasati undang-undang larangan memberikan upeti, larangan memberikan seperti kita sekarang itu money politik. Oke. Nggak boleh. Nah di Romawi kuno itu sudah ada itu. Ada, seingat saya itu ada 17 undang-undang yang dibikin, 17 atau 10 undang-undang yang dibikin untuk menghentikan korupsi-korupsi itu. Itu sudah dipelamkan itu. Nah itu, saya belum nonton ya, saya baca di bukunya Eric Green itu. Dan saya tulis Alatas. Itu Romawi kuno orang menyiasati undang-undang, menari di sekitar undang-undang gitu ya. Ente kalau mengikuti pilkada yang sekarang, ente menemukan kenyataan yang dia kan mantan KPU. 15 tahun. Ente tahu dong? Iya. 15 tahun. Di pilkada kemarin itu, saya menemukan satu di Pemda Banggai. Mereka itu Sulawesi ya? Sulawesi Tengah. Ya. Mereka bikin peraturan bupati incumbent bikin peraturan bupati. Judulnya penyerahan sebagian kewenangan kepada camat-camat. Ya. Ini sebelum pendaftaran ya? Sebelum pendaftaran. Oke. Wah, jauh nih. Nah, ada itu. Lalu dibikin itu kan. Bupati camat dan nanti berkoordinasi dengan kepala kampung gitu, bikin program kegiatan. Kan? Oh, dia berarti mendelegasikan kewenangan. Iya, dia delegasikan kewenangan ke camat-camat kan, supaya camat-camat nanti berkoordinasi dengan kepala kampung, kepala desa, bikin program, bikin kegiatan di desa-desa itu supaya ya tentu saja supaya pembangunan bagus lah, pembangunan desa terakselerasi lah, bagus lah. Menariknya, Pak Erik, di pasal 30 itu dia tulis bahwa tahun 2024 itu Anda rencanakan saja program dan kegiatan. Realisasi kegiatannya nanti 2025 setelah pemilihan. Entah siapa jadi bupati gitu. Kita tahu nggak? Menjelang begitu habisnya daftar, jalan barang itu. Jalan. Dia ubah ke APBD. Gelontorin duit. Memang temanya kan by peraturan bupati itu tadi kan, penyerahan ke satu desa 5 miliar. Bayangin aja tuh, satu desa 5 miliar. Dan harusnya bisa dihabiskan sebelum pilkada selesai. Dan kawan itu turun juga di setiap kegiatan, bagi-bagi bola, sepak takraw, macam-macam lah. Turun. Selalu hadir, ya. Selalu hadir. Ya. Mencoba. Ada satu lagi dari apa? Anda bilang apa dengan kasus kayak begitu? Ini Ustaz, saya ini kita supaya TikTok aja. Oke. Ingat nggak pada waktu mau perubahan di Undang-Undang Dasar kita? Peralihan dari MPR ke pemilihan langsung presiden. Kan baca di risalah itu. Apan Kapar. Apan Kapar menyatakan kenapa kita harus pemilihan langsung? Tidak akan mungkin orang mampu menyogok rakyat secara keseluruhan. Kan dia melupa, dia nggak bisa membayangkan, nggak mungkin ada orang bisa dengan uang yang punya bisa nyogok rakyat satu-satu. Maka pemilihan langsung itulah lebih memungkinkan mendekatkan hubungan si rakyat dengan pemilih yang dipilih. Kenyataannya nggak mungkin karena nggak ada uang sebanyak itu. Dia lupa, lupa variabel bahwa ada uang negara yang bisa dibayangkan. Bansos itu ya, bansos tadi. Dan bansos itu apa? Tapi kan sesungguhnya Pak Ustaz,
Margarito. Peristiwa ini mungkin akan dapat lambat dia membaca, ya kan kejadian di Amerika. Kan peristiwa ini sudah terjadi di Amerika, bahkan ada pork barrel itu. Dan kita kan baru 98 perubahan itu kan, 2002. 2003 di Amerika kan peristiwa pork barrel itu jauh sebelum itu sudah ada. Yang kalau ente kandidat ambil duit di kamarmu sendiri, bagi orang bisa dimengerti. Ya oke, itu perbedaan politik Anda temukan di mana-mana gitu ya. Tadi saya bilang di Romawi Kuning juga Anda temukan gitu. Tapi ini Anda memanfaatkan keuangan kewenangan Anda pakai uang APBD, bukan uang APBD itu uang rakyat. Iya, uang rakyat. Bayangin aja coba itu. Buat apa parahnya praktek gitu. Mau jadi orang besar, pakai kekosan yang ada, dan ini ambil duit APBD, pakai APBD, bagi orang baru bilang itu duit dia. Bayangkan betapa parahnya. Sebenarnya haruskah itu dibiarkan? Ya, sebenarnya Ustadz, dalam bentuk regulasi saya ingat betul itu. Itu kan pernah juga DPR memikirkan hal setelah pemilihan ini langsung ini berjalan dan menimbulkan dampak. Sehingga pada waktu itu keluar regulasi 2014 itu adalah sebelum 6 bulan, saya lupa, ada setahun mau pemilihan maka dia harus mundur. Kalau dia mau harus mundur dia. Bukan kan sudah jadi undang-undang. Sudah jadi undang-undang. Termasuk 6 bulan sebelum dia calon atau apa itu, dia mesti tidak boleh tidak hanya dia harus mundur kalau dia mau maju. Itu termasuk itu kan? Itulah yang akhirnya digugat oleh gubernur yang sedang eksis, yaitu Lampung, Sahrudin atau apa? Dikabulkan oleh MK, nggak harus mundur. Nggak ada pengaruhnya, karena ada proses, kalau itu proses di pengawasan. Dianggap kayak gitu. Nah, padahal ini kayak ini. Contoh bangga itu. Misalnya. Dan ada juga saya menemukan di beberapa tempat itu. Nah ini yang menjadi apakah Presiden Prabowo ini mengenal fenomena ini atau tidak, gejala ini atau tidak, atau praktek ini atau tidak. Di provinsi saya, di salah satu kabupaten itu sangat ribut. Lagi ada cara. Berberkan penggunaan uang oleh bupati untuk mendapatkan partai politik. Membeli cari-cari beli tiket, sewa kendaraan. Itu ada. Ini bukan cuma satu loh. Di Kalimantan. Di salah satu Kalimantan Selatan lah. Kalimantan Selatan. Ini korbannya temanku juga. Itu kan dia diberhentikan oleh dibatalkan pencalonannya oleh KPU karena dia terbukti menggunakan dana APBD dan segala macam. Kan dibelikan. Memang itu menarik memang. Sialnya pemberhentian itu memang Pak Eri. Cuman dia tidak melakukan perlawanan. Nah itu heran juga saya teman. Heran juga itu. Itu etis salah juga. Dia. Kita tahunya setelah setelah proses kejadian. Tapi poin saya cuman masalahnya kartu suara masih ada dan dia itu problem. 70% lagi. 70%. Menang ya. Tapi poin saya begini Pak Erik ya. Apakah ini tidak cukup beralasan untuk dijadikan target pemberantasan korupsi atau bagian dari unit yang mesti dituju di dalam pemberantasan korupsinya Presiden Prabowo? Tidak beralasan. Sementara Pak Prabowo itu menempatkan efisiensi nomor satu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Isu pemberantasan korupsi dan efisiensi itu nomor satu. Nomor satu. Sampai ke Antartika. Nah, apakah ini tidak beralasan praktek-praktek kayak begini ini, kayak tadi itu ya di provinsi saya itu, di Bagai, termasuk di Kalimantan Selatan. Praktek-praktek yang memiliki nuansa kencang penyalahgunaan wewenang itu, apa tidak beralasan?
tahu Bapak ini memang sungguh-sungguh, karena dia sungguh-sungguh kan bicara mengenai efisiensi dan pemberantasan korupsi. Apakah ini dibiarkan? Ustadz, saya katakan di ada satu kajian kawan kita ya, di Kalimantan Selatan, relasi hubungan antara pemilihan langsung dengan itu ya, dengan sumber daya alam. Iya. Dia bersama dengan siapa yang di Australia ini? Iya, ada kawan. RV Hadid. Hafiz. Apa? Emi Hafid. Bukan, yang ada. Lupa ada. Peneliti di Australia. Oke. Dia melihat bahwa ada korelasi positif. Sumber daya alam itu menyebabkan biaya pilkada sangat tinggi. Satu. Dan implikasi menyebabkan berikutnya. Ini kan proses. Setelah itu juga yang menyebabkan tadi korupsi tinggi di daerah tersebut. Setelah pasca pemilihan Di Kalimantan Selatan itu ya? bukan. Di Kalimantan dia salah satu Kalimantan Selatan itu dilakukan objek penelitiannya. Dia hanya mengkaitkan bahwa pemilihan kepala daerah langsung itu berbiaya mahal itu berbanding lurus ada representatif dengan sumber daya alam. Di mana tingkat sumber daya alamnya tinggi maka biaya tinggi. Dia memberikan contoh, satu di daerah Kalimantan, kedua Lampung. Kenapa Lampung? Areal perkebunan. Maka Lampung itu satu orang yang menentukan gubernur. Di mana arah si pengusaha ini, itu yang jadi dia. Satu orang ini. Apa kita fair? Misalnya begini sekarang. Ini kan kita tahu nih, untuk di pilkada itu kan sebagian sengketa-sengketanya kan di bawah Mahkamah Konstitusi. Lalu apakah beralasan gagasan pemberantasan korupsi itu kita kaitkan juga atau kita minta juga kepada Mahkamah Konstitusi untuk berada di dalam rute itu? Gitu ya, jadi itu misalnya Mahkamah Konstitusi nih, itu menemukan dalam perkara ini bagaimana begini, oh ini begini pakai wewenang untuk bikin peraturan, bikin pakai APBD. Itu korupsi itu. Itu sudah kalau dalam rangka kalau tidak pidana pasti. Tapi kalau kita dalam rangka sengketa pemilunya. Sengketa pemilu itu mau terima ini sebagai sesuatu yang salah atau tidak? Itu satu. Yang kedua, itu maksudnya Ustadz itu sampai ke titik diskualifikasi. Nah, misalnya harus clear. Karena mahkota pemilu itu jujur dan adil. Jujur dan adil. Itu yang bikin. Itu punya sohib. Dia punya sohib. Dia baca betul. Tahu betul. Ya mantan Menteri Agama itu sama. SDA. Bukan. Yang muda itu. Lukman Saifuddin. Saifuddin. Iya, Lukman Hakim. Lukman Hakim Saifuddin itu yang di BPMPR itu ngomong, kami ini P3 ini dengan PDIP yang selalu dikerjain selama pilkada, selama pemilu di Orde Baru. Karena itu kita Mustafa ini. Jujur kata jujur adil itu. Karena perjuangan panjang. Panjang banget itu. Ya, memang itu perjuangannya P3. Korupsi kalau kita kerangkakan itu dalam sejarah kan korupsi di sistem ini. Karena itu beralasankah kita bangsa ini memandang korupsi itu, memukul korupsi itu dengan stick dari presiden saja atau seluruh sistem yang bekerja dalam itu besti bahu-membahu memukul itu? Atau Ustadz ini ingin menyatakan bahwa tidak cukup kepala daerah itu orang baik. Tidak cukup orang baik. Buktinya fakta. Di kampung beliau ini apa kurang baiknya Ustadz? Betul. Itu bikin saja gitu. Nah itu Ustadz, tapi dia terlibat kasus korupsi. Artinya bukan pada individualnya. Bukan pada individual. Sistemnya ini membuat orang menjadi penjahat. Gitu loh. Nah ini tadi bilang itu sistem ini melahirkan orang jahat. Begitu sehingga sementara kita juga menyediakan sistem untuk mencegah barang ini. Satu diantaranya adalah di pasal ini kan mereka juga bikin undang-undang 10 2016 ya sudah keluar ya 10 2016 itu yang di pasal undang-undang pilkada kita tahu bahwa kalau orang menyalahgunakan wewenang dan terbukti gilas jangan macam-macam deh begitu ini. Cuman yang masalahnya itu penegakan law enforcement-nya itu tidak sama, ada yang digilas ada yang enggak. Nah ini problem. Bagaimana sama dengan omongan teman-teman, ada yang ngomong Pak Prabowo ini memberantas korupsi hanya dengan pidato. Itu gimana sih? Tapi kan itu satu jagoan satu di Menteri Keuangan itu siapa tuh?
ada satu menteri keuangan jagoan tuh, dia diam juga masuk cari juga tuh. Iya. Udah masuk kan itu. Kan dirjen ada sudah. Iya, dari satu Dirjen udah, ya Dirjen. Ya, saya dapat kabar beliau juga dapat kabar. Ya, akan ada juga. Ada muncul lagi. Akan ada lagi. Akan ada lagi. Dan Setingkat menteri itu. ada satu. Oh, tahapan. Dirjen lah ya. Orang kedua yang ikut bermain. Iya, begitu. Artinya nggak ngomong-ngomong hanya pidato aja, ngomongin sampai antar Nah, kata gitu. tetapi begitu. Tapi kita yang kita perlukan adalah semacam peta gitu ya, peta jalan pemberantasan korupsi. Nah itu ya. Nah, ini problem, Ustaz. Itu jadi tidak kayak belah bambu. Ya, jadi begini, Ustaz. Kita tidak meragukan. Tidak ada gangguan. Kita tidak meragukan komitmennya Pak Prabowo. Karena ini mimpi besarnya. Oke. Ya kan mimpi besarnya, bahkan dia pukul-pukul meja loh. Ibu. Cuman yang jadi problem, Ustaz, antara yang di sini dengan implementasi ini menjadi problem. Nah, itu yang mesti di bridging. Ya, itu kan harus ada jembatan. Iya, di bridging. Itu yang kita kan kalau harus ada jembatan. Iya. Jembatannya ini persoalan. Nah, Gitu. ya. Itu yang saya bilang. Iya. Tampaknya diperlukan skema terukur tentang strategi pemberantasan korupsi. Ya. Tidak saja di Jakarta, tapi dia Di daerah. yang konkretnya di kampung, di kabupaten kota itu. Nah, itu kan ada di situ tuh. Ya. Provinsi itu agak abstrak lah ya. Ya. Tapi kalau kabupaten kota kan konkret ternyata itu. Jelas Itu kelihatan. Bahkan dengan ada dana desa sekarang itu kasihan juga. Korupsi itu sampai ke desa-desa. Kadang-kadang ada rencana, ada program, ada kegiatan kan. Nah, kadang-kadang rencana, program, kegiatan tidak ada hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan rakyat di desa gitu. Dibuat. Iya, setuju. Jadi ini yang disebut dengan regulation korupsi itu. Oh gitu. Korupsi yang diregulasi. By regulasi. By regulasi. Begitu itu. Kalau roadmap tadi konkret gimana bagusnya kalau Pak? Maksudnya begini nih. Oke, saya sekarang misalnya nih. Periksa semua penggunaan APBD sebelum pilkada. Terbuka. Juga terbuka. Kirim bentuk tim, BPKB, ya. Sekarang besok ini Anda, sekarang kan musim pemeriksaan ini, periksa detail dan jangan ragu, hasilnya tulis yang betul. Tidak polisi, tidak jaksa, tidak apa segala macam. Jadi tidak mau, bagi duit. Jadi Ustadz masukkan periksa programnya apa, rencana program kegiatan, terus bagaimana pelaksanaannya. Bagaimana pelaksanaannya? Kita di daerah kalau Ya. BPK dan BPKP kan tahu kalau cara memeriksa tuh, tahu mereka tuh. Ya mereka kan tahu tuh. Lalu begitu ketemu ada kerugian keuangan negara, begitu dan segala macam, kasih ada masuk negara atau balikin duit. Ya, dua pilihan. Lo lihat ya, lo konkret aja deh. Tapi kalau menurut saya supaya ada efek jerah, jadi hanya sekedar bukan. Pilihan kan kalau itu menjadi beban negara juga, memasukkan orang penjara banyak-banyak itu jadi beban juga. Karena harus membiayai makan kan. Kalau dia mencuri jangan bilang korupsi Pak Eri. Maling uang rakyat ini. Kalau dia maling dan mencurinya 100, maka dia pilihannya mengganti 700. Berlipat, bisa atau 400 dilipatkan. Atau dia masuk penjara 20 tahun. Dan dia balik ke administratif. Ini kan masuk dalam administratif sanksi administratif gitu ya. Dan itu kan sangat tergantung pada politik kita gitu, politik pembentukan undang-undang. Sudah kita usahakan kalau beliau di DPR kan, kita pilih aja. Itu balikin duit, kita lipat, 2 kali lipat atau 3 kali lipat, dan selama 15 tahun, 3 periode, tidak boleh, nggak boleh, dicabut hak politik, cabut hak politiknya. Kita treat dia keras gitu, supaya jangan lagi karena berulang. Problem kita kan cuma itu. Tapi plus tambah, karena orang Indonesia ini paling jago memodifikasi. Dia nggak boleh nggak apa-apa, tapi dia majukan istrinya. Dia majukan. Maka harus yang namanya kayak ke atas, ke bawah, dua ke atas, 2 ke bawah, 3 kiri. Tidak boleh terlibat politik. Tidak boleh terlibat dalam sekian tahun. Ya, itu bisa. Tinggal kita susun. Tinggal kita susun. Kita anggap saja itu sebagai sesuatu yang betul-betul merusak kita, sehingga kita jadikan itu sebagai sesuatu yang eksepsional, dan di dasar itu kita ambil kebijakan itu. Nggak melanggar HAM tuh ya? Ya, boleh. Pelanggaran HAM melalui HAM itu boleh dilanggar, boleh dirampas dengan putusan pengadilan. Sebab jangan agar kita
betul-betul menghentikan praktek-praktek seperti yang kita sebutkan itu tadi itu. Nah, saya baik yang kayak di Banggai itu, maupun yang di Halmahera sana, maupun di beberapa tempat yang lain, itu termasuk di temannya beliau itu tadi ya di Kalimantan Selatan. Iya Ustaz, ini kan tadi kan itu yang pemenuhan sistem nih. Kan kalau dari teorinya Friedman itu kan ada structure, ada materi, ada culture-nya. Kan? Nah, pertanyaan saya gini, kan kita sudah punya kelembagaan nih. Ya. Sudah ada institusi kejaksaan. Kejaksaan sudah sampai ke kota kabupaten. Sudah ada kepolisian sampai tingkat kota kabupaten. Ayo menarik. Sudah ada KPK, sudah ada BPK. BPK maksud saya. Ada izin, ada inspektorat lagi. Ada inspektorat. Tapi kan tetap tumpul. Tidak akurasi. Apakah dalam rangka akselerasi? Kan ini kan perlu ada kecut, ada ininya memerlukan lagi. Ya sudah. Lembaga ini diasumsikan problem, maka dibentuk satu unit satgas seperti itu, yang memang bertanggung jawab langsung pada presiden. Nah, itu kan kalau nggak salah kan Pak Presiden sudah bentuk gitu kan, di secret apa tuh, kayak dulu tuh Sesda Lobang. Sesda Lobang seperti ada rencana. Ada itu. Ya, cuman masih belum maksimal. Ya kalau itu gitu ya. Dan saya itu satu pilihan kebijakan yang bagus ya, kebijakan struktural yang bagus. Dan langsung dikontrol presiden. Dia lapor hari demi hari lapor. Cara kerjanya, prioritasnya itu ya. Yang belum terlihat sampai sekarang. Harus kita jujur. Jadi dua Pak. Gagasan itu hebat, tetapi implementasinya yang masih memerlukan pengenalan di sana sini, revitalisasi perbaikan di sana sini. Saya rasa itu. Bisa nggak Ustaz ditambah lagi gini kan lembaga ini yang satgas ini apapun namanya nanti, di samping dia ada proses penindakan, ada proses pencegahan. Pencegahannya ini lebih utama itu ada pada institusi penegak hukum. Dia lapor tiap hari Pak Presiden di tingkat Kapolres ini problemnya nih. Ini Kapolresnya bermain ini A B C D E. Di tingkat Polda ini lapor. Jadi orang ini unit lapor langsung. Presiden langsung. Iya, itu dari Satgas tadi. Iya, itu maksud saya. Tapi kan real. Jadi apa namanya Satgas itu dibentuk, job description-nya langsung ke presiden dan dia langsung koreksi. Kalau ternyata masalahnya ada di Jakarta, maka Jakarta yang harus dibersihkan. Ya, kalau itu di daerah gitu. Kelihatannya menarik kalau misalnya buat tokoh ini buat proposal. Gagasan yang tadi itu buat proposal sampaikan ke Pak Prabowo. Kayak ini proposal. Inilah proposalnya kalau sampai langsung tertulis langsung ini gitu. proposal. Ini kan sebenarnya begitu. Pak kita serius loh. Karena disitulah problemnya. Anda gelontorin duit negara ini, kita bicara pemerintahan pusat dengan rakyat itu kan jauh jaraknya jauh banget gitu. Tapi kalau di pemerintah daerah kan jaraknya dekat tuh. Dekat sekali. Kita ini kan bisa saling kenal tuh. Kehidupan di desa-desa itu kan kepala daerah kalau dia mau kerja dia kan gampang itu. Jadi ini kalau dia makan bagaimana? Ustadz ini real ini kita nggak fitnah. Saya kebetulan lagi nanganin kasus yang dikatakan korupsi. Sesungguhnya kalau menurut penilaian saya illegal mining. Ini ada bupati, dia punya kekuasaan mengeluarkan pada waktu itu IUP. Masih kewenangannya masih dia. Masih kewenangannya dia itu. Biarlah di satu kabupaten ini kan ada yang namanya areal, namanya Bukit Asam. Ini BUMN nih. Berbatasan dengan bukan Batubara. Kalau Timah kan Bangka. Ini kan di Kabupaten Lahad. Ya kan? Di sini ada swasta. Oleh si bupati dikeluarkan lagi regulasi adalah dia memperluas yang namanya swasta ini untuk menambang di arealnya Bukit Asam ini untuk biaya pilkada. Itu jelas sih. Ini untuk biaya pilkada. Jadi diambil di kruk habis ini. Bupati kasih izin. Ada izin. Dia ada legal. Per hari ini wilayah pengembangan kita sama. Di mana letak dia melakukan regulasi? Merubah titik koordinat. Kan ada SK kan EUP. Di EUP itu kan ada titik koordinat. Titik koordinat nama batasnya di sini. Lampirannya diganti, dirubah. Jadi batasnya di sini. Ya Allah. Nah, itu benar-benar kayak gitu itu. Itu tuh. Iya. Cuman sayangnya kejaksaan tidak menjadikan tersangka. Baik orang itu yang dulu kayak pinggir-pinggir.
Saya menyatakan ini mungkin teori memakan bubur panas. dari pinggir ya. Nah, tapi itu kan problemnya gitu. Ya. Betapa penyalahgunaan wewenang itu di dalam wewenang para bupati, incumbent, gubernur itu sangat mulia. Dalam kasus ini kan jelas, dalam kasus ini ya, jelas kasus tadi saya contohkan yang di Bangga itu gitu, jelas itu ada terlihat kasar, nyata itu penyalahgunaan wewenang. Agak kayak cerita kayak tadi yang Ustadz bilang itu, Ustadz Yani bilang itu dan punya saya itu. Bagi saya susah sekali menemukan argumentasi untuk menyatakan itu bukan penyalahgunaan wewenang. Iya. Karena kita kan, dia tahu lah, dia tahu. Wewenang itu kan ada tujuannya, ada batasnya, ada segala macam. Anda tidak boleh keluar dari batas wewenang, Anda tidak boleh melampaui batas wewenang, Anda tidak boleh menyimpanginya, Anda tidak boleh menggunakan wewenang itu di luar tujuan yang diberi tujuan wewenang itu gitu kan. Anda tahu kan? Anda ini bupati bikin menggunakan wewenang sebagai bupati, wewenang yang ada pada Anda, bikin peraturan bupati, kasih sana, lalu dan peraturan itu menjadi dasar pakai APBD, lalu APBD itu diturunkan pada waktu ente kampanye. Lalu ente turun lagi, sudah pagi-pagi itu orang itu pilih saya. Kalau ente tidak pilih saya, Anda berdosa. Bisa apa bilang gitu. Itu penyalahgunaan. Apakah itu tidak cukup menjadi bukti bahwa ente penyalahgunaan wewenang? Dan apakah negara membiarkan itu? Di tengah kita menggemakan efisiensi pembersihan dan segala macam lalu ini. Itu yang kedua, cukupkah ini diserahkan semua pada presiden untuk menanganinya ataukah lembaga lain dalam ini misalnya kayak Satgas tadi misalnya ya, atau Mahkamah Konstitusi yang sedang memeriksa perkara itu biarin saja atau dan tidakkah beralasan misalnya tadi lembaga yang Ustadz Yani bilang itu tadi Satgas Satgas menandai ini sebagai sesuatu yang mesti dikoreksi. Saya rasa ya kita sarankan kepada Pak Prabowo segera setelah pelantikan dia pidato atau keluarkan instruksi presiden kepada BPKP plus perintahkan khusus kepada Satgas itu tadi untuk periksa seluruh hasil APBD APBD 2024. Bisa nggak Ustadz kalau kayak gitu kan? Bisa, ini kan sudah jalan kan? Di dalam klausula SK pelantikan gubernur bupati tersebut jangan dibuat pasal klausul apabila ditemukan di kemudian hari penyalahgunaan kewenangan menggunakan uang negara untuk kepentingan tadi, maka akan ditinjau kembali atau didiskualifikasi proses terpilihannya dia. Dibuat kayak seperti itu. Itu belum ada tuh ya, di aturan itu belum ada. Kalau di pilkadanya ada kan? Di undang-undang ada. Itu kan ada, maksud saya di SK-nya. Di SK-nya. Ya kan ada pasal aturan perayaan di bagian terakhir di kemudian terbukti karena kan selama ini kan biasa normatif itu administrasi apabila kemudian ditemukan kesalahan secara administratif dilakukan dirubah kita nggak apabila di kemudian hari ternyata kemenangan ini didapat menggunakan dibatalkan karena ini supaya nyambung apa yang dikemukakan tadi Pak Ustadz. Kalau nggak omon-omon kalau Ustaz ngomong ini periksa. Terus setelah periksa ditemukan apa? Wah, gitu loh. Ini loh, sudah ditemukan gitu ya. Kalau misalnya tadi Ustaz Satgas sudah periksa nih atau BPKP sudah periksa. Nih, Anda berhenti enggak? Kalau nggak berhenti, kalau Anda nggak berhenti, saya maksudnya bicara. Nggak begini loh. Ini kan udah temuin nih. Berapa perak nih? Anda ganti ya. Sekian perak. Kalau enggak, begini. Ganti, sudah saya berhentikan ya, saya berhentikan Anda ya. Begitu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Maksud saya gini, ini kan kita kemarin sudah pernah bahas soal pilkada kembali ke DPRD. Apakah itu salah satu solusi juga? Iya. Solusi untuk mengatasi korupsi di daerah yang banyak. Iya, minimal memang penggunaan APBD tidak bakal digunakan untuk yang kita cerita ini kan. Lalu kasih apa? Tidak akan digunakan secara masif untuk menyogok rakyat. Minimum itu tercegah. Minimum ya. Minimum nyogok siapa? Iya. DPR provinsi itu cuma 45 orang. Nah, tinggal dikawal aja 45 orang. Anda tidak perlu kampanye. Dia kan tahu juga nih kampusnya itu.
Anda mesti sewa pesawat pergi sampai di Taliabu sana. Anda mesti sewa pesawat pergi sampai di sana. Kapal. Sampai sewa kapal pergi di sana. Segala macam-macam itu. Bos, sekali lagi untuk yang sekian kali saya bilang, Maluku Utara itu tidak punya uang 300 M, jangan coba-coba. Masuk langsung. Tapi nggak berbanding lurus, uangnya banyak keluar dengan APBD, PAD-nya nggak nyampe berapa, Ustaz? Maluku Utara cuma 3 triliun. Memprihatinkan itu, bagaimana sumber daya elemen luas? Tapi itu dia kenyataannya. Itu dia kenyataannya. Jadi jangan salah. Jadi kamu tadi itu bilang kembali ke DPRD, ya minimum satu hal yang kita potong adalah kelakuan ini. Kelakuan itu memanfaatkan wewenang, pakai PPD, bagi-bagi segala macam. Tidak. Jadi betul-betul APBD dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang terukur gitu ya. Dalam istilah tertentu bilang belanja sukses, karena belanja konkret, gitu ya. Bukan kayak begini. Coba bayangkan, ente kan pernah di KPU, kan mesti biayai KPU juga tuh. Bawaslu, segala macam tuh banyak tuh. Dan menjadi permanen mereka. Jadi permanen. Beban negara juga. Beban gua kan. Karena minimum ini satu. Jadi dengan kalau kita potong, bayangkan kalau di Maluku Utara itu kalau tidak salah itu sekitar 200 miliar penyelenggaraan pilkada. Kalau dipilih melalui DPRD, paling 10 miliar. Gede banget tuh. Kok 10 miliar? Jangan-jangan hanya 5 juta. Iya, nggak ada biaya, nggak ada. Hanya beli kertas untuk pemilihan aja. Mau bikin apa tuh? Jadi apa? Biaya itu kan kalau kita pakai istilahnya Pak Prabowo diefisienkan, dialihkan untuk begitu banyak yang produktif kan. Minimal itu tercapai. Betul. Dapat tercapai dari cara pilkada. Oke. Ada ini? Mungkin sama ya pendapatnya. Oke. Pemirsa sekalian, kita akhiri diskusinya. Bagus sekali tadi bincang-bincang berdua dengan Pak Margarito dan Pak Ahmad Yani, dan tadi sudah banyak masukan dan juga informasi dan juga gagasan terutama terkait tadi kalau misalnya ada roadmap yang diusulkan menjadi proposal disampaikan ke Pak Prabowo secara tertulis disampaikan atau menarik benar dalam rangka pemberantasan korupsi. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.